Setelah jalur panjang, hutan yang tenang, dan pemandangan kota yang mulai terlihat kecil dari kejauhan, setelah melewati tanjakan-tanjakan yang cukup bikin napas berat, semua itu membawa kami sampai ke puncak Takao. Tempat Tokyo terlihat dari kejauhan seperti kota yang sedang istirahat. Di video ini, aku lanjutin sisanya. Perjalanan turun, suasana kota setelah mendaki, makan sebelum pulang, dan satu tempat cantik yang aku datangi di malam hari. Setelah cukup lama menikmati puncak, akhirnya aku memutuskan untuk turun. Kali ini lewat jalur yang berbeda, jalur yang lebih sering dipakai orang, dan jauh lebih ringan dibanding jalur waktu naik pada episode sebelumnya. Sejak awal turunan, suasananya langsung berubah. Lebih ramai, langkah-langkahnya lebih santai, dan jalurnya terasa seperti rute untuk benar-benar menikmati sisa perjalanan tanpa terburu-buru. Ternyata, jalur pulang ini jauh lebih menarik dari yang aku bayangkan. Di sepanjang rute, ada banyak spot cantik. Mulai dari tempat ibadah orang lokal di tengah hutan, sampai area yang terasa seperti adegan film Ghibli. Apa tuh? Kingo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, mana? Kingo. Oh ini spot-spotnya. Kita kemana? Di tengah perjalanan, aku juga menemukan beberapa tempat yang rasanya seperti warung kecil dan kios oleh-oleh. Ada yang menjual minuman hangat, ada juga yang menawarkan camilan khas pegunungan. Semuanya sederhana, tapi justru itu yang bikin suasananya terasa lebih dekat dan ramah. Melihat orang-orang berhenti sebentar untuk istirahat, ngobrol, atau sekedar beli sesuatu, bikin jalur ini terasa hidup. Seolah pendakian ini bukan cuma soal mencapai puncak, tapi juga menikmati setiap momen kecil yang muncul di sepanjang jalan. Ini jualan apa nih? Piscok. Apa bakso? Oh, ganggo. Kayaknya. Apa? Udah tahu. Emang sama. Ada loh. Oh, ada.
Kesana kan bener. Jadi kamu sakaran bangga sakaran. Karasembara seng, karasa terus bersadet. Warga ada bercanda bercanda. Gubung sakan dari kom. Kira bercanda deh. Ada bercanda sen, Atau kamar sekarang sakaran. kira bercanda. Karena kami ingin mencari pengalaman baru, akhirnya kami berdua memutuskan untuk turun menggunakan lift. Bukan karena capek, tapi lebih karena penasaran. Seperti apa rasanya melihat hutan dari atas sambil meluncur perlahan ke bawah. Ternyata, untuk naik lift ini, kami harus menunggu hampir 50 menit. Awalnya, rasanya agak kaget juga. Kok bisa selama itu? Tapi ya begitulah di tempat wisata, apalagi musimnya lagi bagus. Sambil menunggu antrean yang panjang itu, aku akhirnya jalan sebentar dan membeli sebuah jajanan yang namanya aku lupa. Tapi rasanya enak banget setelah capek jalan. Hangat, manis, dan pas dimakan sambil berdiri di tengah udara dingin gunung, rasanya jadi lebih nikmat. Akhirnya masuk juga. Sambil berdiri di barisan panjang itu, aku pelan-pelan sadar kalau menunggu pun jadi bagian dari perjalanan. Justru di momen seperti ini, suasana gunungnya lebih kerasa. Anginnya, suara dedaunan, dan hikuk-pikuk kecil orang-orang yang sama-sama ingin pulang. Wah, ngeri juga man. Akhirnya, setelah cukup lama mengantri, aku kebagian juga kursi lift. Begitu duduk, rasanya langsung lega, meskipun awalnya terasa takut. Dari ketinggian ini, jalur yang tadinya kulalui terlihat seperti garis kecil di antara pepohonan. Anginnya dingin, tapi menyenangkan, dan kota di kejauhan perlahan muncul di balik dedaunan. Turun sambil duduk begini, ternyata bikin semuanya terasa lebih kalem dan lebih sinematik. Apa?
Dapat kenangan-kenangan. Oh, ini stasiunnya. Setelah sampai di bawah, kami langsung bergegas menuju stasiun. Dengan badan yang capek, kaki mulai terasa berat, tapi entah kenapa hati justru ringan. Kami jalan cepat sambil ngobrol kecil. Dan rasanya perjalanan turun ini jadi penutup yang pas sebelum kembali ke Tokyo. Di sekitar stasiun, suasananya mulai ramai lagi. Ada orang-orang yang baru datang, ada juga yang baru selesai mendaki seperti kami. Apaan? Nan sayang? Oh iya. Kami pun akhirnya tiba di stasiun Shinjuku, dan kontrasnya langsung terasa. Dari sunyinya gunung ke hiruk-pikuk kota dalam hitungan menit. Seperti biasa, tersesat di Shinjuku Station. Lampu-lampu terang, suara pengumuman, orang-orang yang berjalan cepat, semuanya terasa familiar. Tapi ada rasa hangat yang berbeda setelah seharian di alam. Di sini, perjalanan lanjut lagi, tapi dengan ritme Tokyo yang lebih hidup. Dari Shinjuku, kami langsung menuju ke restoran Indonesia. Entah kenapa, setelah seharian di gunung, rasanya kangen banget sama rasa-rasa yang familiar. Kami berdua pun makan sambil bercerita tentang jalur yang tadi kami lewati. Setelah perut kenyang, kami langsung kembali ke stasiun untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Kami berjalan melewati keramaian Shinjuku yang masih ramai meskipun sudah malam. Lampu-lampu neon, suara orang lewat, dan kereta yang terus datang pergi. Semua itu jadi latar belakang kami menuju tujuan selanjutnya malam ini. Kebanyakan makannya nih. Kenyangan. Ya, udah berangkat ya. Dan akhirnya, kami tiba di tujuan akhir hari ini, Roppongi. Begitu keluar stasiun, suasananya terasa berbeda. Lebih hangat, lebih ramai, dan semuanya dipenuhi cahaya. Dari kejauhan, Tokyo Tower berdiri jelas, menyala dengan warna oranye yang khas. Di sepanjang jalan, iluminasi musim dingin membuat suasana malam terasa lebih hidup. Orang-orang berjalan pelan, beberapa memotret, dan beberapa hanya menikmati lampu-lampunya, dan kami ikut larut di dalam suasana itu. Setelah seharian melihat hutan, jalur pendakian, dan kota kecil, Roppongi jadi penutup yang kontras, tenang dan gelap di Takao, lalu terang dan berwarna di sini.
Benar-benar akhir yang pas untuk perjalanan hari ini. Setelah menikmati semuanya, dari jalur pendakian yang sunyi, kota yang terus bergerak, sampai cahaya Tokyo Tower yang menyala hangat di malam hari, kami akhirnya memutuskan untuk pulang. Perjalanan hari ini mungkin berakhir. Ada kelelahan yang jujur, ada rasa lega, ada momen-momen kecil yang terasa lebih berarti ketika diingat ulang. Dan di kereta pulang, sambil melihat kota-kota melintas di balik jendela, aku sadar, hari seperti ini tidak datang setiap waktu. Karena itu, aku ingin mengingatnya. Disinilah perjalanan selesai, tapi bukan untuk petualangan berikutnya.